Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Part 6a. Ajaran Buddha tentang pembebasan di kehidupan ini juga. Judul asal, In This Very Life, The Liberation Teachings of the Buddha, oleh Sayadaw U. Pandita. Penerjemah bahasa Inggris, Venerable U. Angga Cipta. Penyunting bahasa Inggris, Kate Wheeler. Penerjemah bahasa Indonesia, Tim Penerjemah Yasati. Penyunting bahasa Indonesia, Asin Kusaladhama. Penerbit, Yayasan Satipatthana Indonesia, Yasati. Cetakan pertama, Mei 2014. Kereta menuju Nibbana. Pandangan benar, pengetahuan, peninjauan kembali. Jenis keenam dan terakhir dari pandangan benar adalah pandangan benar pengetahuan peninjauan kembali, atau Pancawekkhana Sammaditthi. Pengetahuan peninjauan kembali datang pada bagian akhir dari kesadaran buah dan pengalaman Nibbana. Ia meninjau kembali 5 hal: kesadaran jalan dan kesadaran buah yang sudah terjadi. Nibbana itu sendiri sebagai objek kesadaran, kilesa yang telah dilenyapkan dan yang masih belum dilenyapkan. Ia tidak memiliki fungsi penting lain. Pandangan benar pertama, Kama Sakata Samaditthi, dikatakan abadi. Ia tidak pernah lenyap dari kehidupan. Sistem tata surya boleh rusak dan hancur, tetapi akan selalu ada makhluk hidup, barangkali di sistem tata surya lain, yang memiliki pandangan benar tentang kama sebagai harta milik seseorang yang sejati. Orang yang belum mencoba menghargai perbedaan antara kama baik dan buruk jauh dari cahaya apapun. Mereka seperti seorang bayi yang buta sejak lahir, buta di dalam kandungan, dan buta ketika ia keluar. Jika bayi ini tumbuh besar, tetap saja ia tidak dapat melihat dengan baik untuk membimbing dirinya sendiri. Orang buta dan tanpa tuntunan akan mengalami banyak kecelakaan. Pandangan benar jhana akan selalu ada selama orang itu berlatih dan mencapai jhana. Ajaran Buddha mungkin tidak berkembang, tetapi akan selalu ada orang yang berlatih konsentrasi dan absorpsi. Tetapi jenis pandangan benar lainnya hanya ada selama ajaran Buddha masih dikenal. Dari zaman Buddha Gotama hingga zaman sekarang, ajaran beliau masih berkembang. Ia dikenal di seluruh dunia pada saat ini. Bahkan di negara yang bukan negara Buddhis, terdapat kelompok atau lembaga yang berdasarkan ajaran Buddha. Orang yang puas dengan pandangan benar yang berkaitan dengan kama atau jhana tidak memiliki akses terhadap cahaya Dhamma. Ia dapat diterangi oleh cahaya dunia, tetapi bukan yang berasal dari Buddha sendiri. 4 jenis pandangan benar lainnya, dari pandangan benar vipassana hingga pandangan benar peninjauan kembali, berisi cahaya ajaran Buddha. Ketika seorang yogi dapat membedakan batin dan materi, mereka bebas dari kebodohan batin tentang diri, dan tabir pertama kegelapan telah disingkirkan. Kita katakan bahwa cahaya Dhamma telah bersinar dalam kesadaran, tetapi masih ada banyak lapisan yang harus disingkirkan. Lapisan kedua ketidaktahuan batin adalah pendapat bahwa segala sesuatu terjadi secara tidak beraturan dan acak. Tabir ini disingkirkan dengan pandangan terang tentang sebab dan akibat. Ketika yogi melihat sebab dan akibat, cahaya di dalam batinnya bersinar sedikit lebih terang. Ia tidak seharusnya puas sampai taraf tersebut, karena batin masih ditutupi oleh kegelapan akan karakteristik ketidakkekalan, penderitaan, dan tiada diri. Untuk menyingkirkan kegelapan ini, yogi harus bekerja lebih keras, terus-menerus mengamati segala sesuatu ketika mereka muncul. Mempertajam perhatian penuh,
memperdalam konsentrasi, lalu kebijaksanaan akan muncul dengan alami. Sekarang Yogi melihat bahwa tidak ada perlindungan untuk dicari dalam fenomena yang tidak kekal ini. Ini menimbulkan kekecewaan yang dalam. Tetapi cahaya yang ada di dalam tetap lebih terang. Ia memahami dengan jelas fenomena penderitaan dan tiada diri. Pada saat ini, hanya satu tabir terakhir yang tersisa menutup realisasi akan Nibbana. Dan hal itu hanya dapat disingkirkan dengan kesadaran jalan mulia. Sekarang, cahaya ajaran Buddha benar-benar mulai bersinar. Jika Anda mengembangkan keenam jenis pandangan benar, Anda akan bersinar. Anda tidak akan pernah terpisah dari cahaya kebijaksanaan. Tidak peduli kemanapun Anda berkelana di masa depan. Sebaliknya, kebijaksanaan akan selalu bersinar lebih terang dalam sisa pengembaraan Anda dalam sangsara. Pada akhirnya, akan ada kembang api besar ketika Arhata Magga Pala. Kesadaran jalan dan buah pada tahapan terakhir pencerahan datang pada Anda. Memiliki kereta. Siapa saja, pria atau wanita, yang memiliki kereta seperti itu dan mengendarainya dengan baik, tak diragukan lagi akan mencapai Nibbana. Dikatakan bahwa ketika biku dewa itu mendengar pembabaran tentang kereta tersebut, ia menangkap intisari yang ingin disampaikan Buddha dan segera menjadi sotapanna atau pemasuk arus. Ia memiliki kereta megah yang disebut jalan mulia berunsur 8. Meskipun pembabaran Buddha diarahkan pada tujuan akhir ke arahatan, dewa ini belum memiliki potensi untuk mencapai pencerahan terakhir. Kemampuannya hanya membawanya sejauh pencapaian tingkat kesucian pemasuk arus. Manfaat dari pemasuk arus mengeringkan samudra keberadaan sangsara. Pada pencerahan tingkat pertama ini, seseorang terbebas dari bahaya terjatuh ke alam sangsara. Sutta-sutta menyatakan bahwa 3 kilesa telah dilenyapkan, yaitu pandangan salah, keraguan-raguan, dan kemelekatan pada praktek yang salah. Dalam kitab komentar, kilesa iri hati dan kekikiran ditambahkan ke dalam daftar. Dapat diduga bahwa dewa ini telah mencapai pencerahan terhadap sifat alami batin dan materi di kehidupan sebelumnya sebagai seorang bhikkhu. Pada saat ia mencapai pandangan terang ini, ia terbebas dari pandangan salah bahwa terdapat sesuatu yang kekal di dalam atau diri. Tetapi, pelepasan pandangan salah ini hanyalah sementara. Sebelum ia dapat melihat Nibbana untuk pertama kalinya, baru disitulah ada perubahan tetap pada pandangannya. Orang yang telah mengalami pemasuk arus tidak lagi mempercayai ilusi akan adanya keberadaan yang kekal. Jenis kotoran batin kedua yang telah dilenyapkan berhubungan erat dengan pandangan salah. Ketika seseorang belum memahami dengan benar sifat alami segala sesuatu, sulit untuk memiliki kesimpulan kuat tentang apa yang benar dan apa yang salah. Seperti seseorang yang berdiri di persimpangan jalan, atau seseorang yang tiba-tiba menyadari bahwa ia telah tersesat. Timbul keraguan-raguan akan jalan mana yang harus ia tempuh. Dilema ini dapat jadi cukup melemahkan energi dan merusak perlahan-lahan. Ketika yogi melihat mekanisme sebab dan akibat, mereka untuk sementara meninggalkan keraguan-raguan. Mereka melihat bahwa dhamma adalah benar, bahwa batin dan materi adalah berkondisi, dan tidak ada satupun di dunia ini yang tidak berkondisi. Bagaimanapun juga, kurangnya keraguan-raguan ini hanya berlangsung selama perhatian penuh dan pandangan terang dipertahankan. Keyakinan yang mantap dan tak tergoyahkan atas keampuhan dan keabsahan dhamma hanya terjadi ketika seseorang telah menempuh hingga sampai pada tujuan jalan mulia berunsur 8,
Nibbana. Yogi yang mengikuti jejak Buddha hingga di penghujung jalan juga akan memiliki keyakinan kepada Buddha dan makhluk mulia lain yang telah mencapai tujuan yang sama melalui jalan yang sama. Jenis kotoran batin ketiga yang telah dilenyapkan pada tingkat kesucian Sotapanna, pemasuk arus, adalah kepercayaan akan praktek keliru. Pemahaman ini cukup jelas secara umum dan dapat dipahami lebih menyeluruh jika diamati dari sudut pandangan 4 kebenaran mulia. Ketika seorang calon Sotapanna pertama kali mengembangkan jalan mulia berunsur 8 dalam diri sendiri, mereka belajar memahami kebenaran mulia pertama, bahwa segala sesuatu tidak memuaskan. Batin dan materi adalah penderitaan. Pengembangan awal seorang yogi terdiri dari pengamatan terhadap penderitaan ini. Ketika kebenaran mulia pertama diketahui dengan utuh, maka 3 yang lainnya akan secara otomatis dicapai atau direalisasikan. Maksudnya adalah meninggalkan nafsu keserakahan merupakan kebenaran mulia kedua. Berhentinya penderitaan adalah kebenaran mulia ketiga, dan mengembangkan jalan mulia berunsur 8 adalah kebenaran mulia keempat. Bagian awal atau duniawi dari jalan mulia berunsur 8 dikembangkan dalam setiap saat perhatian penuh. Pada titik tertentu, ia masak menjadi pengetahuan supra-duniawi. Jadi, ketika mencapai Nibbana, dewa ini mengetahui bahwa latihannya merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai Nibbana. Ia mengetahui bahwa ia telah mengalami berhentinya penderitaan yang sebenarnya, yang tidak berkondisi, dan tidak ada Nibbana lain selain yang ini. Semua yogi merasakan hal yang sama pada saat itu. Jalan mulia berunsur 8 adalah satu-satunya jalan yang membimbing ke Nibbana. Pemahaman ini demikian dalam dan hanya dapat dicapai melalui latihan. Dengan pemahaman ini, pemasuk arus bebas dari kemelekatan atau kepercayaan pada kemampuan metode latihan lain yang tidak memiliki unsur-unsur dari jalan mulia berunsur 8. Dalam kitab komentar 2 tambahan kilesa dikatakan telah dilenyapkan. Mereka adalah isa atau iri hati, keinginan tidak melihat orang lain bahagia dan sukses, serta macharya atau kekikiran, tidak senang melihat orang lain sebahagia dirinya. Secara pribadi, saya tidak setuju dengan kitab komentar ini. 2 keadaan mental itu masuk dalam kategori dosa, kemarahan atau kebencian. Menurut kitab Tipitaka yang disabdakan Buddha, pemasuk arus hanya melenyapkan kotoran batin yang tidak berhubungan dengan dosa. Tetapi, karena potensi kelahiran kembali di alam rendah telah dilenyapkan, serangan isa dan macharya dari pemasuk arus tidak akan cukup kuat untuk menyebabkan dirinya terlahir di alam rendah. Komentar menarik terdapat dalam Visuddhimagga, yang meskipun bukan bagian dari Tipitaka, tetapi tetap sangat dihargai. Berdasarkan referensi Tipitaka, Visuddhimagga mengakui bahwa pemasuk arus masih dapat diserang oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, serta masih terpengaruh oleh kesombongan dan kecongkakan. Tetapi, karena kesadaran jalan mulia telah melenyapkan kilesa yang membawa pada kelahiran di alam sengsara, seseorang dapat dengan aman menyimpulkan bahwa pemasuk arus bebas dari kilesa yang cukup kuat untuk menyebabkan seseorang terlahir kembali di alam yang demikian. Visuddhimagga juga menunjukkan bahwa pemasuk arus telah berhasil dalam mengeringkan samudra luas keberadaan sangsara. Selama orang belum mencapai pencerahan tingkat pertama, ia harus terus-menerus melanjutkan keberadaannya di dalam lingkaran sangsara yang tiada awal. Ruang lingkup sangsara adalah demikian luas. Anda hanya terus berlanjut dan berlanjut. Tetapi seorang pemasuk arus hanya memiliki maksimum 7 kelahiran lagi
sebelum ia mencapai tingkat kesucian sepenuhnya sebagai seorang araha. Apalah artinya 7 kehidupan dibandingkan dengan keabadian kehidupan yang tak terhitung? Untuk keperluan praktis, kita dapat mengatakan bahwa samudra luas telah dikeringkan. Kama buruk hanya terjadi di bawah pengaruh ketidaktahuan batin dan nafsu keserakahan. Ketika tingkat tertentu dari ketidaktahuan batin dan nafsu keserakahan lenyap, demikian pula potensi untuk akibat buruk tertentu, yaitu terlahir di alam sengsara. Tidak ada batasan bagi orang jahat untuk melakukan kejahatan selagi ia masih diserang tanpa kenal ampun oleh kilesa pandangan salah akan diri serta keraguan-raguan tentang jalan dan kama. Kekejaman yang mereka lakukan tak diragukan lagi akan membuatnya terlahir di alam rendah. Dengan berkurangnya kilesa ini, seorang pemasuk arus tidak akan melakukan perbuatan mengerikan yang menyebabkan kelahiran kembali seperti itu. Lebih jauh lagi, kama lampaunya yang mungkin dapat menyebabkan kelahiran kembali yang tidak menguntungkan telah dipotong pada saat pencapaian kesadaran jalan mulia. Seorang pemasuk arus tidak perlu takut lagi akan penderitaan ekstrim ini. Harta orang mulia yang tak dapat dirampas. Manfaat lain dari pemasuk arus adalah realisasi dari 7 rangkaian harta seorang mulia. Orang mulia adalah orang yang telah dimurnikan, memiliki karakter mulia, yang telah mencapai salah satu dari 4 tingkat pencerahan. Harta mereka adalah keyakinan, saddha, moralitas, sila, rasa malu, hiri, rasa takut, ottapa, pembelajaran, sutta, kemurahan hati, caga, dan kebijaksanaan, panya. Keyakinan adalah kepercayaan yang kokoh dan tidak tergoyahkan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ia tidak tergoyahkan karena pengalaman dan realisasi langsung. Orang mulia tidak pernah dapat disuap atau dikorupsi dalam berbagai cara untuk meninggalkan Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak peduli betapa halus dan licik caranya atau ancaman menakutkan yang digunakan seseorang untuk tujuan ini, orang mulia tidak pernah dapat diyakinkan untuk meninggalkan pengetahuan yang diperolehnya. Moralitas adalah kemurnian tindakan berkenaan dengan 5 sila. Dikatakan bahwa seorang pemasuk arus tidak mampu melanggarnya dengan sengaja, tidak mampu berpikiran atau bertindak salah yang menyebabkan ia terlahir kembali dalam keadaan menderita. Ia akan terbebas dari 3 jenis tingkah laku tak bermoral yang terwujud melalui tubuh. Pada umumnya, bebas dari ucapan salah, akan terbebas dari mata pencaharian salah, dan akhirnya bebas dari usaha salah dalam berlatih jalan spiritual yang salah. Harta ketiga dan keempat, hiri dan ottapa, telah kita bahas sebelumnya. Seorang pemasuk arus memiliki 2 aspek dari nurani moral yang berkembang kuat, sehingga tidak mampu untuk melakukan tindakan jahat. Harta kelima, pembelajaran, berkaitan dengan teori meditasi dan pemahaman praktis bagaimana bermeditasi. Seorang pemasuk arus sungguh mahir dalam mekanisme menjalani jalan mulia berunsur 8 menuju Nibbana. Caga biasanya diterjemahkan sebagai kemurahan hati. Sebenarnya berarti pelepasan. Seorang pemasuk arus dengan mudah melepaskan semua kilesa yang menyebabkan terlahir di alam rendah. Lebih jauh, ia dengan murah hati berdana. Sifat murah hatinya akan berkesinambungan dan sangat nyata. Harta terakhir adalah kebijaksanaan. Ini menunjuk pandangan terang dan kebijaksanaan vipassana. Latihan dari seorang pemasuk arus akan bebas dari perhatian penuh salah dan konsentrasi salah. Ia juga bebas dari kilesa yang sangat eksplosif yang meletus di dalam dan bermanifestasi secara fisik,
ucapan, atau mental, serta dari ketakutan akan kelahiran kembali yang buruk. Kedamaian pribadi sangatlah penting. Ia dapat dicapai dalam kebebasan dari rasa takut. Jika banyak orang mampu merealisasikan kedamaian seperti ini, jika banyak orang sungguh mempunyai kedamaian itu di dalam, dapat Anda bayangkan betapa kondusifnya hal ini bagi perdamaian dunia. Perdamaian dunia hanya dapat dimulai dari dalam. Anak sejati dari Buddha. Manfaat lain dari pemasuk arus adalah bahwa ia menjadi anak sejati dari Buddha. Banyak orang yang berbakti. Mereka mungkin memiliki keyakinan yang kuat dan memberikan persembahan setiap hari pada 3 permata, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi karena perubahan keadaan, sehingga selalu terjadi kemungkinan bagi seseorang melepaskan keyakinannya. Ia mungkin terlahir kembali tanpa disertai keyakinan itu. Anda boleh saja sangat suci dan baik hati dalam kehidupan sekarang, tetapi berikutnya Anda dapat menjadi orang jahat. Tidak ada jaminan bagi Anda hingga Anda mencapai tingkat pencerahan pertama dan menjadi putra-putri sejati dari Buddha. Istilah Pali yang digunakan dalam Visuddhimagga adalah Orasa Putta, yang berarti anak yang sejati, sempurna, keturunan langsung. Putta biasanya diterjemahkan sebagai putra, tetapi sebenarnya ia adalah istilah umum bagi keturunan, termasuk putri. Ada ratusan manfaat yang bisa didapat, seperti yang disebutkan dalam Visuddhimagga. Sebenarnya, manfaat dari pemasuk arus tak dapat dihitung. Seorang pemasuk arus memiliki komitmen total terhadap Dhamma, sangat tertarik mendengarkan Dhamma sejati, dan dapat memahami Dhamma yang mendalam serta tidak mudah dimengerti orang lain. Ketika seorang pemasuk arus mendengar ceramah yang dibabarkan dengan baik, ia akan dipenuhi dengan kegembiraan dan kegairahan. Dan karena seorang Sotapanna telah memasuki arus, hatinya akan selalu bersama dengan Dhamma. Dalam menjalankan tugasnya di dunia ini, pemasuk arus akan seperti seekor induk sapi yang memakan rumput sambil mengawasi anaknya. Hati seorang Sotapanna tertuju pada Dhamma, tetapi ia tidak melalaikan tanggung jawab keduniawian. Pemasuk arus mudah berkonsentrasi jika ia berusaha secara tepat dalam meditasi, berhasrat berjalan lebih jauh dalam menapaki jalan. Kendaraan bagi setiap orang, kendaraan yang tidak pernah rusak. Buddha menyimpulkan dengan mengatakan secara jelas bahwa pencapaian meditatif tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Beliau berkata, baik pria maupun wanita dapat mempercayai kereta ini untuk membawa mereka menuju Nibbana. Kereta ini tersedia bagi semua orang. Di zaman modern, kita memiliki berbagai jenis kendaraan. Bahkan penemuan baru selalu muncul di bidang transportasi. Umat manusia dapat menempuh perjalanan lewat darat dan laut atau udara. Orang biasa dapat pergi mengelilingi dunia dengan mudah. Bahkan manusia telah berjalan di bulan. Pesawat ruang angkasa telah pergi ke planet lain dan bahkan di luar itu. Tidak peduli seberapa jauh kendaraan itu pergi keluar angkasa, tetapi tidaklah mungkin ia akan membantu membawa Anda menuju Nibbana. Jika ternyata ada kendaraan yang dapat berhenti di Nibbana, saya sendiri pun ingin memilikinya. Tetapi saya masih belum mendengar iklan atau jaminan tentang kendaraan luar biasa yang dapat membawa seseorang ke tempat berlindung yang aman, Nibbana. Tidak peduli betapa majunya teknologi, tidak ada jaminan bahwa kendaraan paling canggih bebas kecelakaan. Kecelakaan fatal terjadi di darat, laut, udara, dan di ruang angkasa. Banyak orang tewas dengan cara itu. Saya tidak menyatakan untuk menganggap remeh kendaraan ini. Hanya tidak ada jaminan keselamatan di sana. Satu-satunya kendaraan dengan jaminan keselamatan 100%
adalah jalan mulia berunsur 8. Kendaraan modern memiliki standar kinerja dan keselamatan yang tinggi. Jika Anda kaya, Anda dapat membeli sebuah kendaraan yang sangat nyaman, cepat, mewah, dan dapat Anda gunakan sesuai dengan keinginan. Jika Anda tidak kaya, Anda dapat memperoleh pinjaman atau menyewa limusin atau mobil balap untuk waktu singkat. Atau Anda dapat naik kendaraan umum. Bahkan jika Anda miskin, Anda masih dapat berdiri di pinggir jalan dan menumpang kendaraan yang lewat. Tetapi tidak ada jaminan bahwa kinerja akan tanpa cacat bahkan jika kendaraan itu milik Anda sendiri. Anda harus mengisi kendaraan Anda dengan bahan bakar, merawatnya dalam berbagai cara, memperbaikinya jika rusak. Banyak pekerjaan yang terlibat. Semua kendaraan itu suatu ketika akan diderek ke tempat pembuangan. Dan semakin sering Anda menggunakannya, semakin dekat ia dengan tempat pembuangannya. Akan lebih disukai untuk memproduksi kendaraan Nibbana yang memiliki kecanggihan yang sama dan standar yang tinggi. Karena ia adalah kendaraan yang tidak pernah rusak. Betapa bagusnya jika kendaraan ini mudah tersedia bagi orang banyak. Jika setiap orang dapat memiliki kendaraan ke Nibbana, bayangkan betapa damainya dunia. Kendaraan ini membawa pada sesuatu yang tidak ternilai harganya. Nibbana tidak dapat dibeli. Betapapun kayanya Anda, ia juga tidak dapat disewa. Anda harus bekerja untuk mendapatkannya sehingga ia menjadi milik Anda. Ia hanya akan bermanfaat jika ia sudah menjadi harta milik Anda. Di dunia ini, sebagian besar kendaraan sudah siap pakai. Mereka dibuat di pabrik. Tetapi kendaraan menuju Nibbana ini harus dibuat sendiri. Ia adalah alat yang Anda rakit sendiri. Pada permulaannya, Anda harus memiliki keyakinan bahwa Nibbana dapat Anda capai, dan keyakinan pada jalan yang akan membawa Anda pada tujuan. Anda juga harus memiliki motivasi, keinginan yang tulus, dan sungguh-sungguh untuk berjuang mencapai tujuan itu. Tetapi, hanya motivasi saja tidak akan memberikan hasil kecuali Anda bertindak. Anda harus bekerja, mengerahkan usaha untuk penuh perhatian, tekun, dan berdaya tahan dari saat ke saat, sehingga konsentrasi terbentuk dan kebijaksanaan mulai berkembang serta matang. Bukankah akan sangat bagus jika jalan mulia berunsur 8 menjadi siap pakai di pabrik lini perakitan? Sayangnya, tidaklah demikian. Dan itulah sebabnya Anda harus mengerjakan sendiri proses pembuatannya. Anda membekali diri dengan keyakinan dan keinginan kuat untuk merealisasikan tujuan Anda. Anda bertekad berlatih melalui berbagai rintangan, mengalami berbagai kesulitan, kelelahan, dan kehabisan tenaga, serta ketegangan dalam berjuang untuk merakit kendaraan Anda. Anda datang mengerahkan usaha agar rodanya tetap berputar. Anda berusaha menjaga rangka kerja perhatian penuh seutuhnya. Anda kokoh menempatkan sandaran hiri dan ottapa sehingga Anda dapat mengandalkannya. Anda melatih pengemudi Anda agar mengemudi lurus. Akhirnya, setelah melalui berbagai tahapan pandangan terang, Anda memperoleh kendaraan Sotapatti Magga, kesadaran jalan pemasuk arus. Ketika kendaraan ini menjadi milik Anda memiliki jalan masuk yang mudah dan nyaman menuju Nibbana. Ketika kendaraan pemasuk arus ini lengkap, ia tidak akan mengalami penurunan harga atau rusak. Ia tidak seperti kendaraan yang ada di planet ini. Anda tidak perlu meminyaki atau melumasinya, memperbaiki atau menggantinya. Semakin sering Anda menggunakannya, ia semakin kokoh dan canggih. Ia mutlak bebas kecelakaan. Ketika Anda menempuh perjalanan dalam kendaraan ini,
Anda memiliki jaminan keselamatan 100%. Selama kita hidup di bumi ini, kita mengalami pasang surut dan perubahan kehidupan. Pada suatu waktu, urusan berjalan lancar dan baik. Pada waktu lain, kekecewaan dan kehilangan semangat. Penderitaan dan kesedihan adalah aturan mainnya. Tetapi seseorang yang telah memiliki jalan pemasuk arus, kendaraan meluncur mulus melewati masa-masa sulit dan tidak melenceng terlalu tajam di masa-masa senang. Gerbang kesengsaraan telah ditutup dan ia selalu memiliki akses bebas ke tempat berlindung yang aman. Nibbana. Adalah tidak mungkin untuk menyanyikan semua pujian atas kehebatan kendaraan menakjubkan ini. Tetapi yakinlah bahwa jika Anda betul-betul menyelesaikan dan memilikinya, Anda akan memiliki akses ke penyempurnaan kehidupan. Harap jangan berpikir untuk menyerah, tetapi kerahkanlah segala energi dan daya upaya yang ada. Berjuanglah untuk merakit kendaraan ini dan memilikinya dengan aman. Gerbang kesengsaraan telah ditutup. Bentuk inti dari kereta ini, kendaraan Dhamma ini, pertama kali dikumandangkan pada dunia oleh Buddha kira-kira 2525 tahun yang lalu atau lebih. Dalam bentuk pembabaran yang disebut Sutta Pemutaran Roda Dhamma, ceramah pertama setelah beliau mencapai pencerahan sempurna. Sebelum Buddha muncul, dunia berada dalam kegelapan total, dalam ketidaktahuan tentang jalan mulia berunsur 8. Para petapa dan pengelana, para bijaksanawan dan ahli filsafat, masing-masing memiliki pandangan dan pendapatnya sendiri, spekulasi dan teori tentang kebenaran. Sekarang, beberapa orang mempercayai bahwa Nibbana adalah kebahagiaan indriawi, sehingga mereka membenamkan diri dalam kenikmatan. Yang lain memandang rendah atas tingkah laku demikian dan bereaksi melawannya dengan menyiksa diri mereka sendiri. Mereka melepaskan diri dari kenikmatan dan kenyamanan indriawi, melihat hal ini sebagai tindakan mulia. Secara umum, makhluk hidup berada dalam kebodohan batin. Mereka tidak memiliki jalan masuk menuju kebenaran, sehingga kepercayaan dan tindakan mereka semau-maunya. Setiap orang memiliki pandangan atau pendapat, dan berdasarkan hal itu melakukan 1001 macam hal yang berbeda. Buddha tidak menerima baik pemenuhan keinginan indriawi maupun penyiksaan diri. Jalan beliau adalah di antara keduanya, tidak memihak pada ekstrim manapun. Ketika beliau menunjukkan jalan mulia berunsur 8 pada semua makhluk, keyakinan sejati yang berdasar pada kebenaran keberadaan dapat muncul. Keyakinan dapat ditempatkan pada apa yang benar, bukan hanya berdasarkan gagasan belaka. Keyakinan memiliki pengaruh yang kuat dalam kesadaran seseorang. Itulah mengapa ia menjadi sebuah kemampuan pengendalian. Melalui keyakinanlah akan ada usaha. Keyakinan menimbulkan motivasi dalam berlatih dan menjadi dasar bagi semua dhamma, seperti konsentrasi dan kebijaksanaan. Ketika Buddha pertama kali menunjukkan jalan mulia berunsur 8, beliau membuat kemampuan pengendalian bergerak. Pandangan tentang dhamma ini menjadi berputar dalam hati setiap makhluk, sehingga kebebasan dan kebahagiaan sejati dapat dicapai. Semoga keyakinan Anda tulus dan mendalam dalam berlatih. Semoga hal ini menjadi dasar bagi pencapaian kebebasan mutlak Anda. Demikianlah saya akhiri video part 6e. Pada video part selanjutnya, saya akan bacakan lembar lampiran. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang